Hello and welcome back to Guru Akuntansi Channel, tempat kamu belajar akuntansi. Di video kita kali ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran, bagian dari mata pelajaran administrasi pajak. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Ya, nah kalau kita berbicara mengenai pajak penghasilan, ya sebenarnya pajak penghasilan ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah pajak penghasilan untuk wajib pajak badan, dan yang kedua adalah pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Artinya kalau badan itu sifatnya adalah organisasi atau perusahaan, ya, maka ke orang pribadi berarti kita berbicara secara individu, ya. Oke. Nah, kita langsung masuk. Di video ini saya akan membagi pembahasan ke dalam 4 kategori ya. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari pajak penghasilan menurut undang-undang. Kemudian, saya akan membahas mengenai subjek pajak orang pribadi. Jadi kita di sini akan lebih fokus kepada wajib pajak orang pribadi ya. Oke, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas ya adalah mengenai dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Oke. Nah, jadi kalau misalkan terkait dengan orang pribadi biasanya ke arah pasal 21 dan 26 ini ya. Nah, tapi apakah perbedaan antara pasal 21 dan pasal 26? Nanti akan kita telusuri lebih lanjut. Oke, kemudian yang keempat saya akan membahas mengenai penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau ada penghasilan itu harus dipajaki gitu ya. Nah, tetapi ada batasan ukuran di mana penghasilan tersebut yang dihasilkan oleh orang pribadi itu tidak kena pajak. Nah, seberapa besarnya? Nah, itu nanti akan kita bahas lebih mendalam. Oke. Kita masuk di yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi pajak menurut undang-undang. Nah, secara undang-undang, saya di sini mengambil ada sekitar dua undang-undang ya. Yang pertama yaitu definisi pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Oke. Kemudian yang kedua, kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dua pengertian pajak penghasilan ya saya ambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang pertama, kemudian yang kedua dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Oke, kebalik ya, seharusnya 2007 baru 2008. Oke, nggak apa-apa, lanjut saja. Nah, di situ tadi ada saya tandai merah ya, subjek pajak gitu kan. Siapakah subjek pajak? Jadi kalau misalkan kita membahas mengenai subjek pajak, itu berarti adalah orang ya, atau siapakah yang dikenai pajak. Nah, subjek pajak orang pribadi itu dibagi ke dalam 2 kategori ya. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah ya orang pribadi yang berdomisili atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 1 tahun pajak dan memiliki niat untuk tinggal di Indonesia. Ya artinya WNI asli gitu. Bukan WNI asli aja sih, maksudnya WNI yang memang tempat tinggal di Indonesia ya, bekerjanya di Indonesia, maka dia disebut sebagai subjek pajak orang pribadi. Kemudian yang kedua adalah subjek pajak orang pribadi luar negeri. Nah, subjek pajak yang satu ini adalah orang pribadi, dia tidak bertempat tinggal di Indonesia dan tidak lebih dari 183 hari berada di Indonesia dalam waktu 1 tahun pajak. Nah, dia menjalankan usaha melalui BUT ya, atau badan usaha tetap, atau dia juga menerima penghasilan, ya bisa saja dia menerima penghasilan tapi bukan dari BUT ya, badan usaha tetap. Apa sih badan usaha tetap? Nah, ini kita akan ada pembahasannya di video yang lainnya ya tentang badan usaha tetap.
Oke, nah jadi dari sini kita ambil ya, kita dapatkan kesimpulan bahwasanya secara subjek pajak orang pribadi itu dibagi dua, yaitu ada yang orang pribadi dalam negeri dan ada yang orang pribadi luar negeri. Nah, pembedaan dari subjek pajak ini menimbulkan pasal yang berbeda dari segi pengenaan pajak penghasilan. Kalau orang pribadi dalam negeri itu pasal yang dikenakan pajaknya adalah pasal 21 ya, PPh pasal 21, sedangkan untuk orang pribadi luar negeri pengenaan pajaknya menggunakan pasal 26 ya, PPh pasal 26. Oke, nah jadi kalau sudah tahu masing-masing daripada subjek pajak, sekarang kita akan masuk mengenai dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26. Oke. Nah, dasar pengenaan yang dimaksud di sini adalah yang pertama ya, penghasilan kena pajak itu dikenakan PPh pasal 21. Yang pertama ya, pasal 21 itu dikenakan bagi pihak-pihak yang pertama. Yang pertama itu adalah pegawai tetap. Jadi bagi pegawai tetap yang menerima penghasilan secara bulanan biasanya gitu kan. Nah, mereka juga nanti akan dihitung ya, dikenai pajak penghasilan terhadap gaji gitu kan yang didapat oleh mereka. Oke. Kemudian yang kedua adalah penerima pensiun berkala. Nah, biasanya penerima pensiun ini pun juga menerima penghasilan secara bulanan. Nah, ini pun juga menjadi dasar bagi pengenaan pajak PPh 21 ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan, ya. Jadi bukan pegawai tetap, ya, dia adalah pegawai tidak tetap, tetapi secara bulanan atau dalam jumlah kumulatif, ya, penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender itu dia mendapatkan lebih dari 2.025.000. Nah, maka di sini akan dihitung juga PPh pasal 21-nya. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah bukan pegawai, namun dia menerima imbalan bersifat kesinambungan. Ya. Jadi bisa jadi dia bukan seorang pegawai tetap, bukan seorang pegawai tidak tetap, ya, tetapi dia menerima penghasilan secara berkala juga ya, secara berkesinambungan ya. Siapakah gitu? Bisa jadi mereka adalah orang yang membuka usaha gitu kan, atau wirausahawan. Jadi mereka penghasilan yang didapatkan oleh mereka ya, penghasilan yang dihitungnya secara bruto gitu ya, penghasilan kotor itu nanti juga akan dihitung pajak penghasilannya. Oke. Nah, ini yang pertama, dasar pengenaan pemotongan PPh pasal 21 ya, terhadap pihak-pihak yang berikut ini. Nah, kemudian yang kedua mengenai dasar pengenaan pajak ya, kita bisa melihat bahwasanya jumlah penghasilan yang melebihi 450.000. Oke, 450.000 bagi tenaga kerja lepas. Nah, jadi selain pegawai tadi atau yang wirausahawan tadi ya, ada penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja lepas. Tenaga kerja lepas ini adalah orang-orang yang menerima upah bisa jadi secara harian, bisa jadi secara mingguan gitu ya, atau dia menerima secara borongan ya, upah borongan gitu kan. Ya, misalkan seperti orang yang membangun rumah atau gedung gitu kan, yang penghasilannya itu atau upah yang terima itu secara borongan ya. Nah, ini juga penghasilan yang mereka dapatkan juga akan dikenai oleh pajak penghasilan ya. Dan ini ada syaratnya gitu ya, bahwasanya penghasilan tersebut ya secara kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender itu belum melebihi 8.200.000 gitu ya. Nah, jadi mereka adalah bagian dari pengenaan ya, penghasilan mereka itu mendapatkan pengenaan pajak. Oke. Kemudian yang ketiga, yang dikenai pajak penghasilan 21 ya, itu adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang didapat oleh bukan pegawai. Nah, jadi dari
dari penghasilan bruto tadi ya, yang didapatkan oleh yang bukan pegawai tetapi menerima penghasilan secara berkesinambungan. Nah, penghasilan bruto yang mereka dapatkan itu nanti akan dikenai pajak penghasilan, dihitungnya itu 50% dari jumlah penghasilan bruto. Untuk dasar pengenaan pemotongan PPh pasal 26 itu biasanya dilihat dari penghasilan bruto ini juga ya. Oke, kita lanjutkan yang pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan mengenai penghasilan tidak kena pajak. Nah, pembahasan terakhir ya dari video kita kali ini. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas apa-apa saja penghasilan-penghasilan ya, pihak-pihak yang dikenai pajak penghasilan 21 maupun pasal 26, maka kita akan masuk di sini ukuran sebuah penghasilan atau batasan penghasilan yang tidak akan dikenai oleh pajak. Oke, yang pertama ya, batasan ukurannya yang sebesar 54 juta per tahun ya, per tahun pajak. Ini untuk wajib pajak pribadi. Jadi kalau misalkan wajib pajak pribadi ini dalam 1 tahun ya dia mendapatkan penghasilan tetapi kurang dari 54 juta, maka penghasilannya itu tidak akan dikenai oleh pajak. Oke, nah itu untuk wajib pajak pribadi ya. Bisa jadi kemudian tambahan ya, kalau misalkan dia sudah menikah gitu ya, sudah menikah, maka ada lagi tambahan sebesar 4.500.000. Oke, kemudian tambahan lagi kalau misalkan dia punya anak ya, maka anak ya, masing-masing anak pertanggungan atau anak atau tanggungan ya. Jadi bisa jadi bukan anak kandung tapi bisa jadi anak angkat gitu ya. Nah, itu juga akan masuk ke dalam penghasilan tidak kena pajak, tetapi yang dibatasi ya masing-masingnya itu adalah maksimalnya tanggungan 3 orang. Jadi hanya sampai 3 maksimalnya anak ya, tambahan anak yang tidak dikenai pajak gitu ya. Jadi oke, kemudian yang terakhir itu adalah 54 juta tambahan lagi kalau misalkan istrinya bekerja tetapi penghasilannya itu kemudian digabung dengan suami ya. Perhitungan penghasilan dasar pengenaannya ya, pengenaan pajak dari penghasilan istri. Nah, sehingga di sini kalau kita bisa lihat ya, 54 juta ditambah 4.500.000 kemudian ditambah lagi 4.500.000 ya, ada beberapa. Nah, maka di sini secara tahunan itu adalah total di mana sebuah penghasilan itu bisa saja tidak dikenai pajak ya. Jadi tidak sedikit saja penghasilan lalu dikenai pajak ya, tetapi ada batasan atau ukuran di mana sebuah penghasilan dalam 1 tahun jika tidak mencukupi melewati ya batasan PTKP ini ya, alias penghasilan tidak kena pajak, maka mereka tidak akan dikenai pasal 21 ya. Nah, ini adalah yang terbaru ya, diambil dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016. Jadi ini peraturan yang dikeluarkan di tahun 2016. Oke. Sampai di sini video kita kali ini, semoga bisa dipahami ya mengenai pajak penghasilan untuk orang pribadi. Oke. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.